bertanya Ustaz. Oke, monggo. Untuk pertanyaan pertama terkait sholat Ustaz. Ya. Jadi ada sahabat netizen yang bertanya Ustaz, jadi dia pernah sholat berjamaah, kemudian hanya 2 orang Ustaz. Posisinya hampir sejajar antara imam dan makmum. Tapi ketika sholatnya sudah berjalan, ada yang mau bergabung kembali, orang lain. Kemudian biasanya kan orang yang bergabung itu menepuk pundaknya gitu Ustaz. Nah, makmum pertama nanti akan mundur gitu. Nah, tapi ketika itu tidak menepuk dan posisinya jadi mungkin kurang rapi gitu ya. Nah, kira-kira yang seperti itu pripun gitu. Dan yang dilakukan makmum pertama jika ada hal seperti itu kira-kira seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi sholat fardu menurut mayoritas ulama itu disunnahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Jadi kecuali madhab Hambali itu jamaah itu wajib, tapi bukan syarat. Madhab Dhoiri yang lebih berat lagi, jadi wajib dan syarat. Tapi menurut mayoritas ulama, sholat fardu 5 waktu itu dilaksanakan secara berjamaah. Dan selama mungkin kita melaksanakan secara berjamaah itu afdal. Jadi sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisa wa isrina darajah. Jadi sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan selisih 27 derajat. Adapun format imam dan makmum, format jamaah itu ada banyak istilahnya contoh dari Rasulullah dan para sahabat. Misalnya kalau jamaahnya 1 orang itu di sisi kanan si imam ya. Ibnu Abbas pernah melihat Rasulullah sholat malam, terus Ibnu Abbas jadi makmum, dia berdiri di sebelah kiri, lalu oleh Rasulullah diputar ke sebelah kanan. Lalu ada anak kecil yatim itu dalam hadis, anak yang sepantaran dengan Ibnu Abbas itu ikut sholat berdiri di sebelah kiri. Jadi yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Oleh Rasulullah dua-duanya dimundurkan ke belakang. Dari hadis itu menunjukkan bahwa posisi imam ketika makmumnya hanya 1 orang itu imam di kiri, makmum di kanan. Tapi ketika makmumnya 2 orang itu dua-duanya di belakang, dan imam sebagaimana jamaah itu lebih dari 3 ya. Terus itu format yang ideal. Seandainya ada format yang tidak ideal, insya Allah ya sholatnya tetap sah. Karena istilahnya dalam satu riwayat Abdul bin Mas'ud itu pernah sholat dengan makmum 2 orang, tetapi Abdul bin Mas'ud di tengah, terus 2 makmum ini kanan kiri. Oleh sebagian ulama diberi penjelasan bahwa mungkin itu tempatnya kurang memadai untuk format dua-duanya di belakang. Jadi format yang paling memungkinkan yaitu tadi Abdul Mas'ud di tengah, terus makmum 2 orang itu kanan dan kiri. Jadi dari riwayat ini menunjukkan bahwa ada semacam fleksibilitas ya untuk format jamaah ini. Jadi istilahnya ya. Dan ulama juga menjelaskan bahwa itu ya bukan syarat, bukan rukun sholat jamaah. Sehingga kalau terjadi seperti itu di lapangan, karena tidak ada komunikasi dan seterusnya itu ya, sehingga formatnya nggak ideal, insya Allah sholat jamaahnya tetap sah. Dan istilahnya aba-aba pemberitahuan itu sebenarnya tidak dilarang, bahkan itu sangat dianjurkan. Seperti katakanlah ya, imam batal, terus dia meninggalkan jamaah, itu harus memberitahu kepada makmum bahwa dia batal, sehingga salah satu makmum maju menggantikan imamnya. Kalau tidak diberitahu ya makmum kebingungan. Jadi isyarat apapun, pemberitahuan apapun, selama itu istilahnya itu makulatul makna, ada maksud yang bisa dinalar, itu bukan masuk kategori bid'ah. Tapi kalau ucapan-ucapan tertentu yang nggak diketahui maksud dan maknanya itu mungkin bisa terkena delik bid'ah. Tapi kalau
misalkan menepuk atau apa, meskipun belum pernah terjadi di zaman Rasulullah, tapi itu niatan memberitahukan, ya sah, nggak apa-apa. Jadi terus juga bergerak demi kemaslahatan jamaah itu boleh-boleh saja. Jadi boleh-boleh saja, bahkan sangat dianjurkan kita bergerak untuk memperbaiki format jamaah itu diperbolehkan. Dan bahkan tadi tidak sedang diperbolehkan tapi dianjurkan. Terus kita tidak perlu khawatir dengan ini, kan salah satu pembatal sholat itu kan al-amalul kathir, gerakan yang banyak. Jadi gerakan yang banyak itu bisa membatalkan sholat. Lalu akhirnya orang itu ketakutan dengan delay ini, takut sholatnya batal. Makanya ketika HP itu berdering, ada yang menghubungi itu, dia nggak berani mematikan sehingga mengganggu para jamaah. Ketika selesai sholat ditanya, kok HP-nya nggak dimatikan? Ya takut nanti sholat saya batal. Karena dalam persepsi dia, gerakan yang banyak itu yang lebih dari 3. Sehingga dia memperkirakan saya memasukkan tangan ke saku ini sudah 1, terus nanti mengambil HP 1, terus mencet power masukin lagi sudah 4, berarti batal. Padahal menurut mayoritas ulama, gerakan yang banyak yang berpotensi membatalkan sholat itu lebih dari kebutuhan. Kalau butuhnya memang 7 gerakan, ya 7 itu nggak batal. Misalnya dulu di pesantren kan banyak santri itu yang terkena penyakit kulit itu, jadi adik santri gudeg itu. Yes, kalau gatel ya ini, makanya ada wong ini sholat kok gitar terus. Itu kalau memang dengan 5 garukan itu sudah cukup, ya nggak boleh lebih dari 5. Jadi gerakan yang membatalkan sholat yang dianggap banyak itu yang melebihi kebutuhan. Bahkan ada yang pendapat yang lebih longgar lagi dari ini, Syekh Ali Tontowi mengisahkan, mungkin bukan pendapat pribadi beliau. Jadi beliau hanya menyampaikan ada satu pendapat yang longgar, bahwa gerakan banyak dalam sholat atau banyak bergerak dalam sholat itu, kalau orang melihat dari jarak sekitar 15 meter atau 20 meter itu, melihat orang sholat terus dia melakukan banyak gerakan, tapi orang yang melihat itu berkomentar, itu kok sholat kok banyak geraknya, itu sholatnya masih sah. Tapi kalau gerakannya sangat banyak, orang yang melihat dari jarak 20 meter mengatakan, oh itu olahraga kok di masjid, berarti sudah batal. Jadi itu pendapat yang paling longgar. Makanya untuk perbaikan format jamaah itu nggak apa-apa kita memberitahu. Yang penting kan apa istilahnya, tidak keluar kata-kata manusia. Inna hari sholat layak seluruh fiasai min kalamin nas, sesungguhnya dalam sholat ini tidak layak terucap kata-kata manusia. Maksudnya kata-kata manusia itu selain bacaan Al-Quran, selain bacaan sholat ini. Jadi itu masuk kategori kalamun nas yang tidak boleh. Tapi ada sampai yang membolehkan itu kalau singkat dan untuk kemaslahatan sholat. Misalnya ada imam sholat zuhur kok bacanya keras, terus makmumnya itu nggak bisa menegur subhanallah atau apa, terus dia duhur itu oleh sebagian ulama dimaklumi, nggak apa-apa. Jadi ya itu intinya, sebaiknya ya beri isyarat atau apa, diberitahukan atau dia bergeser sehingga formatnya itu menjadi lebih baik. Tapi seandainya tidak bergeser, insya Allah sholatnya tetap sah. Seperti Ibnu Mas'ud tadi, harusnya kan imamnya di depan, 2 makmum itu jejer di belakang. Dan karena mungkin tempatnya nggak memadai, akhirnya Ibnu Mas'ud di depan, terus makmum yang 2 itu kanan kiri. Jadi ya seperti itu. Berarti kalau yang kasusnya misal 2 orang, tadi misalnya kanan kiri gitu, nah itu cara memundurkannya itu apakah imamnya saja yang maju atau? Yaitu fleksibel. Kalau depannya mentok tembok ya nggak mungkin imamnya maju, berarti makmumnya dipaksa mundur. Kalau yang dalam hadis itu keduanya itu dimundurkan oleh Rasulullah SAW. Dan gerakan-gerakan seperti itu tadi nggak membatalkan sholat. Daripada kita takut tapi malah batin terus. Jadi fisiknya anteng tapi hatinya bergejolak. Ini makmumnya kok nggak bergeser, makmumnya nggak bergeser, malah
sekalian sudah digeser, jadi nggak ada masalah. Jadi sholatnya insya Allah tetap sah. Syukran, Ustaz.